Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita di kesempatan hari ini diberi kenikmatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring atau secara online di kesempatan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Loh Bener yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini masih belajar tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita telah belajar tentang pokok-pokok ajaran iman kepada kitab Allah. Mungkin mereview dulu. Ada berapa iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah itu ada yang wajib kita ketahui. Ada 4. Kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam sekitar abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Selanjutnya, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Itu mereview. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah dari mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini LKPD ketiga. Berapa hikmah mengimani iman kepada kitab Allah? Ada 11. Yang pertama, ketika kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup bagi kita, sehingga selalu melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, sehingga ia pun mendapat banyak kebaikan fid dunya wal akhirah, melaksanakan kebaikan di dunianya baik. Nah, kemudian amal-amalnya akan baik, selalu sedekah, puasa, sholat, beramal, dan lain-lain. Yang kedua,
terdorong untuk meningkatkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 66 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Baik, kita buka dulu Quran surat An-Nahl ayat 66. Sudah dibuka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبسا خالصا سائغا للشاربين, yang artinya, dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberikan minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni, antara kotoran dan darah yang susah diteliti bagi orang yang meminumnya. Kemudian di surat lain, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anakku sekalian, bahwa yang poin kedua, hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong untuk manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sesungguhnya di dalam perintah kita, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Kemudian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa darajat. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Loh Bener yang Bapak cintai, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu tidak ada kecualinya. Kalian wajib menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi orang yang bodoh. Akan dibodohi sama orang. Jadi, kita seharusnya menuntut ilmu dari tingkatan SD sampai SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah pun, kalau bisa kalian untuk menuntut ilmu. Mau jadi pejabat atau menjadi anggota dewan, harus dengan ilmu. Mau jadi presiden, harus dengan ilmu. Mau jadi pilot, harus dengan ilmu kepilotannya. Mau jadi bidan, harus dengan ilmu kebidannya. Mau jadi insinyur,
harus dengan ilmu. Tidak ada satupun yang sukses tanpa ilmu pengetahuan. Kalian harus belajar dengan tekun untuk menuntut ilmu. Itulah siswa-siswi SMP Negeri 1 Loh Bener. Untuk poin yang ketiga, setiap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapat pahala darinya. Hal itu disebabkan karena beriman kepada kitab Allah itu hukumnya wajib. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah. Baik, kita buka dulu Quran surat Al-Baqarahnya. Ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan buatlah kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang kelima, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah atau utusannya. Yang ketujuh, hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya hukum yang bersumber dari Al-Quran atau kitab-kitab suci. Yang kedelapan, mampu meningkatkan motivasi beribadah dan menjalankan kewajiban kepada agama. Motivasi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, mengaji, sedekah, puasa, zakat itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maupun ibadah ghairu mahdoh, ibadah kepada hubungan sesama manusia. Menolong orang, menengok kepada saudara kita yang sakit, dan lain-lain.
Siswa-siswi SMP Negeri 1 Loh Bener yang Bapak cintai. Yang kedelapan, mampu meningkatkan motivasi untuk beribadah menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Yang kesembilan, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup atau petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik fid dunya maupun fil akhirah. Yang kesepuluh, ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada perintah dan larangannya. Mungkin tahu yang tadi dibilang perintah Allah yang selalu kita laksanakan. Larangannya banyak. Melanggar sholat, berzina, berjudi, mabok-mabokan, melawan orang tua, dan lain-lain. Itu larangan Allah. Dan perintah juga beda. Terakhir, menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab. Semakin kita memahami, semakin kita membaca Al-Quran, kita akan memahami dalam isi kandungan dalam Al-Quran. Pokok-pokok di dalam Al-Quranul Karim. Itu saja sekilas pengertian tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kalian menulis hikmah iman kepada kitab Allah yang di sini. Kurang lebih ada 11. Kemudian Bapak pengen tulis Quran surat An-Nahl dan Quran surat Ar-Rahman. An-Nahl ayat 66, Ar-Rahman ayat 33. Setelah ditulis, kalian kirim ke absen yang Bapak kirim melalui Google Form supaya nilai kalian atau tugas kalian langsung Bapak koreksi. Itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe atau komen, kemudian subscribe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.